Pemirsa, lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terbakar. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meredam kebakaran, salah satunya adalah dengan metode waterbombing. Sudah lebih dari sepekan kebakaran melanda kawasan hutan dan lahan di Desa Tambore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api cepat menjalar dan membesar, menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Upaya pemadaman dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur darat dibantu sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Selain luasnya lahan yang terbakar, pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang jauh. Petugas harus membuka jalan baru untuk bisa sampai ke titik api. Kendala di lapangan, akses menuju ke lokasi karena kita harus merintis atau membuka jalan baru. Dan juga sumber air. Sumber air adanya di pinggir jalan, kurang lebih 250 ke titik api. Rekanan sudah bisa mengetrek untuk luasan terbakar kurang lebih 109,60 hektar. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun tim pemadam masih terus dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ade Sata Anyus melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan titik api yang terpantau dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sudah berkurang. Kapolri mengklaim jumlah hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami penurunan. Kapolri menyampaikan manajemen lintas sektoral di Kalbar berjalan dengan baik terkait penanggulangan karhutla. Dari pantauan masih ada kurang lebih 32 titik. Selama 2 hari telah menurun melalui modifikasi cuaca dan waterbombing. Kapolri juga mengingatkan masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar agar mematuhi aturan. Kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Secara umum saya lihat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kebakaran karhutla di mana Ketapang, Sambas dan Kubu Raya semuanya bisa teratasi dengan baik. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Didampingi tim kuasa hukumnya, Tom Lembong tiba di kantor Komisi Yudisial tadi pagi. Kedatangan Tom memenuhi undangan KY guna menjelaskan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara terhadap dirinya. Tom mengaku kehadirannya tidak hanya sebagai bentuk komitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan yang juga dia sempat alami sebelumnya ya, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Ya, sebelumnya mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun kepada dirinya. Pelaporan ditujukan ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Ombudsman. Usai menerima abolisi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus semua tuntutan hukum terhadap dirinya, Thomas Trikasih Lembong mengambil langkah hukum lanjutan untuk menyoroti proses persidangan yang pernah dijalani. Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan ke Komisi Yudisial dan menilai majelis hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi impor gula telah melanggar kaidah etik dan profesionalisme. Pelaporan bukan sebagai upaya menolak putusan pengadilan, melainkan bentuk perjuangan agar mekanisme hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari politisasi. Kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP dan Ombudsman, di mana tim hukum mempertanyakan keprofesionalan tim penghitung kerugian negara dengan audit yang dianggap salah, tidak profesional, dan cenderung membuat kesimpulan yang tak sesuai fakta persidangan.
Dia cenderung membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Salah satu lagi contoh kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah kesimpulan mengenai Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan operasi pasar. Padahal bukan Pak Rahmat Gobel tidak ingin meneruskan. Keterangan Pak Rahmat Gobel sudah sangat jelas bahwa dia tidak sempat menandatangani perpanjangan karena sudah diganti. Surat itu belum sampai 2 minggu dan itu dia sudah diganti. Nah, cara pola penegakan hukum yang seperti ini yang dilakukan oleh hakim inilah yang kita ingin ada koreksi. Seharusnya dia bertindak secara seimbang ya, atau menjunjung tinggi asas imparsial itu dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam proses pencarian fakta material di persidangan. Itu garis besarnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Tom Lembong telah mendatangi gedung Mahkamah Agung Jakarta membawa pelaporan yang sama. Tom beralasan tak ingin ada warga Indonesia lain yang akan mengalami hal serupa seperti yang pernah dialaminya. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Presiden Boluarte merupakan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Peru beberapa waktu lalu. Presiden Republik Peru Dina Boluarte melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Presiden Republik Peru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore. Kedatangan Boluarte disambut para pejabat diantaranya Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Gubernur Banten Andra Soni. Dalam kunjungan ke Indonesia, Presiden Dina Boluarte Senin pagi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Kunjungan tersebut guna menyelesaikan kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada kunjungan Boluarte ke Indonesia. Pemirsa, 76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Jakarta Timur. Latihan gabungan terakhir bertujuan untuk memantapkan formasi dalam upacara di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Agustus. Keluarkan yang tadi saya minta. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya calon paskibraka berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Dalam latihan seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti, di mana pemusatan latihan dilaksanakan sejak tanggal 25 Juli lalu. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya tanggal 13 Agustus para calon paskibraka ini akan dikukuhkan menjadi anggota paskibraka oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Nanti setelah pindah ke Jakarta, kita akan mulai gladi kader, gladi kotor, kemudian gladi bersih, kemudian juga proses pengukuhan dan pelaksanaan tugasnya. Kami kemarin sudah mulai dari tanggal 7, sebelumnya juga secara parsial sudah bersama Paskibraka Pas Pampres, kemudian dari tanggal 7 berturut-turut setiap hari kita melaksanakan latihan gabungan, dan hari ini lebih lengkap lagi karena peserta upacaranya sudah bergabung semuanya yang memang akan berada di lapangan.